Pemirsa sekalian, publik Nusantara pantas menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai Raja Hoaks Pemilu 2024. Tidak sedikit hoaks yang dilontarkan Hasto berkaitan dengan Pemilu 2024. Hoaks yang dilontarkan Hasto itu diamplifikasi oleh media daring sehingga sangat mudah dicari oleh publik Indonesia. Sungguh disayangkan seorang sekretaris jenderal sebuah partai terbesar di Indonesia mudah sekali menyebarkan hoaks. Dan sayangnya, Hasto seperti tidak tersentuh hukum. Padahal, hoaks yang dilontarkan Hasto terkait Pemilu 2024 itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Berikut ini beberapa hoaks yang dilontarkan Hasto terkait Pemilu 2024. 1. Hasto bilang Pemilu 2024 sudah direkayasa dan sudah diketahui hasilnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto mengatakan Pemilu dan Pilpres 2024 sudah diketahui hasilnya sebelum pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari lalu. Hasto merujuk pada pernyataan pengamat politik Muhammad Kodari pada 5 Januari, yang menyebut suara Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 17%. Tudingan Hasto tersebut sudah dibantah oleh Muhammad Kodari. Kodari mengatakan pernyataannya itu diungkapkannya saat mendapat undangan TKD Jakarta Prabowo Gibran. Pada kesempatan itu, Kodari menyampaikan hasil survei beberapa lembaga survei. 2. Hasto bilang ada algoritma yang mengunci suara Ganjar Mahfud di angka 17%. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, mencurigai ada upaya yang dilakukan untuk menekan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mentok di 17%. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto menjelaskan kecurigaan tersebut terjawab setelah pihaknya menemui pakar-pakar IT atau teknologi informasi untuk menelusuri data perolehan suara Ganjar Mahfud dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu, Sirekap. Hasilnya, pakar IT menemukan adanya algoritma yang menyebabkan suara Ganjar Mahfud dibuat maksimal sebesar 17%. Bukti bahwa yang diungkapkan oleh Hasto tersebut sebuah hoaks adalah tidak dijadikannya algoritma yang mengunci suara Ganjar Mahfud di angka 17% itu sebagai argumen di dalam posita gugatan sengketa hasil Pilpres oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Apabila yang diungkap oleh Hasto itu bukan hoaks, tentu tim hukum Ganjar Mahfud sudah menjadikan pernyataan itu sebagai argumen di dalam posita permohonan sengketa. 3. Hasto bilang perolehan suara Ganjar Mahfud 33% dan ada manipulasi suara di Sirekap. Pakar IT PDI Perjuangan menyebut, perolehan suara pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud, dalam Pemilu 2024 mencapai 33%, bukan 16%. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, Hasto Kristianto dalam sebuah wawancara, Sabtu, 16 April 2024. Menurutnya, perolehan suara Ganjar Mahfud yang mencapai 33% berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI Perjuangan terhadap Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi, milik Komisi Pemilihan Umum, KPU. Bukti bahwa yang diungkapkan oleh Hasto tersebut sebuah hoaks adalah tidak dijadikannya perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 33% itu sebagai argumen di dalam posita gugatan sengketa hasil Pilpres oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Apabila yang diungkap oleh Hasto itu bukan hoaks, tentu tim hukum Ganjar Mahfud sudah menjadikan pernyataan itu sebagai argumen di dalam posita permohonan sengketa. 4. Sebagai bonus, ini adalah hoaks paling anyar. Hasto menuding Jokowi akan merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengungkapkan ada upaya Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengincar kursi Ketua Umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Tidak tanggung-tanggung pemirsa sekalian, tudingan Hasto tersebut dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Pemirsa sekalian, kita tentu menginginkan dunia politik tanah air bersih dari isu dan desas-desus hoaks seperti yang dilontarkan oleh Hasto itu. Apabila orang biasa saja menebar hoaks bisa berurusan dengan hukum, mengapa sudah banyak hoaks yang dilontarkan oleh Hasto tetapi sepertinya hukum enggan menyentuhnya? Entahlah.